Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan, yaitu terdapat pada lafaz ja'a rijalun muslimuna. Ja'a datang rijalun, siapa beberapa orang laki-laki, muslimuna yang muslim siapa mereka. Kita perhatikan lafaz muslimuna. Lafaz muslimuna ini dikatakan sebagai kalimat isim. Jikalau demikian, lalu di manakah tandanya? Artinya tanda bahwa kalimat muslimuna itu dikatakan sebagai kalimat isim. Kita ketahui bahwa di antara tanda kalimat isim itu manakala terdapat al. Namun pada lafaz muslimuna di sini tidak ada al. Kemudian terdapat tanwin. Pada lafaz muslimuna tidak ada tanwin. Kemudian dia dalam keadaan jer. Pada lafaz muslimuna ini jelas kedudukannya sebagai naat bagi lafaz rajul, di mana i'rabnya adalah rofa, jadi bukan jer. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala didahuluin oleh huruf jer. Di sini tidak terdapat huruf jer. Jikalau demikian, apakah pantas lafaz muslimuna ini masih dikatakan sebagai kalimat isim? Untuk menjawabnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Tanda dari suatu kalimat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il, ini dapat dilihat dari 3 kategori. Yang pertama, tanda dari suatu kalimat itu dapat dilihat dari segi maknanya. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi lafadznya. Dan yang ketiga, ada kalanya juga dapat dilihat dari segi kedudukan i'rabnya. Yang pertama, tanda dari segi maknanya. Kita ketahui bahwa kalimat isim mengandung makna kata benda. Sehingga setiap kalimat yang mengandung makna kata benda, maka kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat isim. Begitu juga dengan kalimat fi'il, di mana manakala terdapat suatu kalimat yang mengandung makna kata kerja, maka kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat fi'il. Kita ambil contoh seperti lafaz kitabun. Kitabun ini bermakna kitab, dan kitab ini adalah kata benda. Maka lafaz kitabun ini dapat dikatakan sebagai kalimat isim karena mengandung makna benda. Demikian pula dengan lafaz nasoro. Lafaz nasoro ini bermakna menolong. Maka lafaz nasoro dapat dikatakan sebagai kalimat fi'il karena makna daripada lafaz nasoro ini mengandung kata kerja. Ini yang pertama. Selanjutnya, untuk kalimat fi'il ini pantas untuk diberi waktu. Jadi pantas untuk menerima zaman. Jadi pantas manakala diberi telah, akan, ataupun sedang. Kita ambil contoh, lafaz nasoro maknanya adalah menolong. Ini pantas manakala dikatakan telah menolong, sedang menolong, atau akan menolong. Sedangkan untuk kalimat isim ini tidak pantas manakala disandingkan dengan zaman atau disandingkan dengan waktu. Seperti lafaz kitabun, tidak pantas manakala dikatakan dengan telah kitab, sedang kitab, atau akan kitab. Jadi dapat dikatakan untuk membedakan kalimat isim ataupun kalimat fi'il dilihat dari segi maknanya, manakala pantas atau tidaknya untuk menerima waktu atau zaman. Manakala fi'il dikatakan pantas, manakala kalimat isim dapat dikatakan tidak pantas. Jadi ini adalah tanda suatu kalimat dilihat dari segi maknanya. Selanjutnya yang kedua, dilihat dari segi lafadznya. Jadi manakala kita menemukan suatu kalimat namun kita tidak mengerti maksud dan maknanya, maka kita bisa melihat ciri-ciri dari suatu kalimat itu dengan melihat lafadznya, tulisannya.
Biasanya di dalam tiap-tiap lafadz itu terdapat tanda-tanda yang tampak di dalamnya. Dari tanda-tanda yang ada itulah kita dapat mengetahui jenis apakah kalimat tersebut. Untuk kalimat isim kita lihat manakala terdapat al, tanwin dalam keadaan jer atau didahuluin oleh huruf jer. Demikian pula ketika kalimat fiil, maka kalimat fiil itu bisa lihat tandanya diantaranya adalah manakala didahuluin oleh qad atau didahuluin oleh huruf tanfis, yaitu huruf sa ataupun saufa. Selanjutnya manakala bersambung dengan ta, baik tak taknis sakinah ataupun tak fa'il. Dan yang selanjutnya adalah manakala bersambung dengan nun, baik nun ini adalah nun taukid ataupun nun jamainas atau nun niswa. Dari ciri-ciri yang ada ini secara lafadz kita dapat membedakan mana itu isim dan mana itu fiil. Untuk kalimat huruf jelas tidak dapat menerima tanda-tanda kalimat isim maupun kalimat fiil. Seperti ketika kita menemukan lafadz alhamdu, di sini kita tidak mengetahui maknanya, maka kita dapat pindah kepada kategori yang kedua, yaitu dilihat dari segi lafadznya. Karena pada lafadz alhamdu di sini terdapat al, maka lafadz hamdun ini dapat dikatakan sebagai kalimat isim karena secara lafadz di sini didahuluin oleh al. Demikian pula ketika kita menemukan lafadz minal jinnati. Pada lafadz jinnah di sini kita tidak tahu maknanya, maka kita bisa melihat ciri-ciri yang ada di mana pada lafadz jinnah di sini terdapat 3 tanda. Yang pertama karena didahuluin oleh al, kemudian yang kedua karena didahuluin oleh huruf jermin, dan yang ketiga karena dia dalam keadaan jer. Maka dapat dipastikan jinnah ini adalah merupakan kalimat isim bukan kalimat fiil. Demikian pula manakala kita menemukan contoh qad aflahal mu'minun. Aflaha kita tidak mengetahui maknanya, maka kita beralih kepada kategori yang kedua, yaitu dilihat dengan melihat ciri secara lafadz, di mana pada lafadz aflaha ini didahuluin oleh qad, maka kita dapat pastikan aflaha ini adalah kalimat fiil. Demikian pula ketika kita menemukan contoh lafadz qomat Fatimah. Qomat ini dapat kita tentukan sebagai kalimat fiil. Kenapa? Karena pada lafadz qomat di sini bersambung dengan tak taknis. Jadi manakala kita tidak dapat menentukan jenis suatu kalimat dilihat dari segi maknanya, maka kita dapat menentukannya manakala di sana terdapat ciri-ciri atau tanda-tanda secara lafadz atau secara tulisan. Kemudian yang ketiga, manakala kita tidak menemukan ciri-ciri suatu kalimat dilihat dari segi maknanya, karena memang kita tidak tahu maknanya. Kemudian secara lafadz kita tidak menemukan tandanya, maka kita pindah kepada posisi yang ketiga, yaitu kita dapat menentukan jenis suatu kalimat dilihat dari segi kedudukannya atau mahal i'rab dari suatu kalimat. Mahal atau kedudukan suatu kalimat itu terdapat pada kalimat isim. Jadi untuk kalimat isim dapat diketahui tandanya dengan cara melihat kedudukannya. Terdapat beberapa kedudukan yang memang mengharuskan berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa kalimat fiil, seperti berkedudukan sebagai fa'il, ataupun berkedudukan sebagai naibul fa'il, ataupun berkedudukan sebagai maf'ul bih, na'at, dan seterusnya. Penjelasan tentang hal ini telah dibahas di dalam pembahasan tentang 30 tanda dari kalimat isim. Silakan untuk dipelajarin kembali. Jadi terdapat beberapa kedudukan yang harus berupa kalimat isim, seperti fa'il. Fa'il wajib berupa kalimat isim. Manakala tidak berupa kalimat isim, maka tidak boleh menjadi fa'il. Manakala terdapat kalimat fi'il yang dipaksakan untuk menjadi fa'il, maka kalimat fi'il ini pun harus ditakwil
artinya haruslah dirubah hukumnya menjadi kalimat isim. Dalam hal ini fiil tersebut nantinya akan ditakwil masdar. Contohnya seperti lafadz sarroni tajtahid. Sarro membahagiakan ni kepadaku, tajtahidu apa bersungguh-sungguh siapa kamu. Kesungguhan kamu itu membahagiakanku. Dalam susunan ini terdapat fa'il yang berupa kalimat fi'il, dan hal itu dinyatakan sebagai susunan yang salah karena fa'il tidak boleh terdiri dari kalimat fi'il, harus berupa kalimat isim. Oleh karena itu, agar kalimat fi'il ini dapat dijadikan sebagai fa'il, maka di sini harus melalui suatu proses, dan proses itu dinamakan dengan takwil masdar, yaitu merubah hukum daripada kalimat fi'il itu menjadi hukumnya masdar, di mana masdar itu adalah kalimat isim. Bagaimana caranya? Maka sebelum kalimat fi'il ini diberi huruf masdar, dan huruf masdar itu banyak, diantaranya adalah an. An ini disebut dengan an masdariyah karena an ini dapat merubah hukum kalimat fi'il yang terletak setelahnya menjadi hukum isim, yaitu hukum masdar. Jadi ketika kita katakan sarroni an tajtahida, ini yang asalnya tajtahidu berubah menjadi tajtahida karena an ini juga termasuk dari amil yang dapat menasabkan kepada fi'il mudhari'. Tajtahidu ini adalah fi'il mudhari'. Ketika dimasukin an, maka fi'il mudhari' ini pun harus dibaca nasab sehingga menjadi an tajtahida. Sarroni antajtahida, sarro membahagiakan ni kepadaku, antajtahida apa bersungguh-sungguh siapa kamu. Susunan antajtahida secara keseluruhan ini adalah fa'il daripada lafadz sarroni, dan hal ini diperbolehkan. Kenapa? Karena lafadz tajtahida sudah memiliki hukum sebagaimana masdar, di mana masdar itu adalah kalimat isim. Takwilan masdarnya itu nanti akan menjadi ijtihaduka. Jadi mengatakan sarroni antajtahida sama dengan mengatakan sarroni ijtihaduka. Sarro membahagiakan ni kepadaku, ijtihaduka apa kesungguhan kamu. Jadi ijtihaduka ini merupakan takwilan dari lafadz antajtahida. Ini contoh dari kalimat yang berkedudukan sebagai fa'il haruslah berupa kalimat isim, tidak boleh berupa kalimat fi'il. Demikian pula dengan maf'ul bih, na'at, dan beberapa contoh kedudukan kalimat yang lain. Termasuk diantaranya adalah manakala berkedudukan sebagai na'at. Na'at ini harus dan wajib berupa kalimat isim, tidak boleh berupa kalimat fi'il. Di dalam contoh yang ada, ja'a rijalun muslimuna, lafadz muslimuna ini berkedudukan sebagai na'at bagi lafadz rijalun. Karena berkedudukan sebagai na'at, maka ini dapat diketahui bahwa muslimuna pastilah kalimat isim. Karena na'at tidak boleh berupa kalimat selain kalimat isim. Jadi ini adalah contoh dari mengetahui ciri atau tanda dari kalimat isim dilihat dari segi kedudukannya. Jadi jikalau ditanyakan manakala lafadz muslimuna ini adalah merupakan kalimat isim, mana tandanya bahwa itu adalah kalimat isim? Maka jawabannya adalah lafadz muslimuna ini adalah kalimat isim karena berkedudukan sebagai na'at, di mana na'at haruslah berupa kalimat isim dan tidak boleh berupa kalimat yang lain. Demikianlah pembahasan dari pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Silakan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.